Halo semuanya, perkenalkan nama saya Stanley Ade Putra. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai moving data. Oke, moving data ini memiliki general arsitektur. Komponen di dalamnya, yang pertama ada scale loader, EXPDP, EMPDP, other clients, DBMS data pump, lalu ada external table yang berisikan Oracle loader dan Oracle data pump, lalu ada direct path API, dan yang terakhir DBMS metadata. Oracle Data Pump merupakan fasilitas yang berbasis server untuk data dengan kecepatan tinggi dan perpindahan metadata. Oracle Data Pump ini biasa disebut dengan DBMS Data Pump. Lalu, Data Pump ini memiliki tools, yaitu pertama ada EXPDP, yaitu untuk command line client untuk ekspor, IMPDP itu untuk importnya, lalu dia juga memiliki GUI interface di Enterprise Manager Cloud Control. Lalu ada beberapa metode perpindahan datanya. Yang pertama ada conventional data path, yang kedua ada direct path, yang ketiga external tables, yang keempat transportable table space, yang kelima ada network link support. Lalu data pump ini juga bisa detach from and reattach to long running job. Jadi dia tuh bisa memonitoring beberapa jobs tanpa harus memberhentikan salah satunya. Lalu dia juga restart data pump jobs, dia tuh bisa nge-restart otomatis kalau jobsnya itu berhenti mendadak selama meta informationnya tuh tidak terganggu. Kemudian ini ada keuntungan dari Oracle Data Pump. Yang pertama, dia itu fine grained object and data selection. Yang ke yang kedua, explicit specification of database version. Jadi dia tuh bisa digunakan pada dua versi database yang berbeda. Lalu ada parallel execution, dia bisa mengeksekusi beberapa jobs sekaligus. Lalu ada network mode in a distributed environment. Terus dia juga bisa remapping, data sampling, dan metadata compression of data during data pump export, security through encryption, dan ability to export XML type data as CLOPS. Kemudian ini merupakan struktur data pump export dan import kliennya, yang dimana data pump ini menghubungkan antara file yang di dalam servernya, bukan kliennya. Jadi dia tuh mengirim data dump filenya ke targetnya. Dan di sini juga network mode, yang dimana network network mode ini merupakan komponen dari database linknya. Kemudian data pump export dan import memiliki interface. Yang pertama, interface dalam command line, kedua parameter file, yang ketiga interaktif command line, yang keempat enterprise manager cloud control. Kemudian ada data pump export dan import juga memiliki mode. Yang pertama full, kedua skema, yang ketiga table, yang keempat table space, yang kelima transportable table space, yang keenam transportable database. Kemudian data pump juga bisa mentransformasi importnya. Yang pertama data file menggunakan remap data file, table space menggunakan remap table space,
skema menggunakan remap skema, table menggunakan remap table, data menggunakan remap data, dan directory menggunakan remap directory. Ini merupakan struktur dari SQL Loader di mana data file ini input data file ini data yang akan kita input. Control file ini untuk mengontrol data mana saja yang akan dipilih dan mana yang bukan. Lalu di record selection ini dia akan mengecek apakah recordnya sesuai atau tidak. Kalau tidak sesuai dia akan di discard. Kemudian kalau sesuai dia akan masuk ke field processing di mana kalau fieldnya juga nggak sesuai dia akan masuk ke bad file. Dan semua proses ini dicatat di log file. Kemudian setelah di field processing selesai, maka dia akan masuk ke Oracle Server dan dimasukkan ke database. Dan, dan jika di Oracle servernya itu ditolak, dia juga masuk ke discard file. Lalu ada loading metodenya. Ini perbandingan antara conventional load dan direct path load, yang dimana konvensional menggunakan commit, sedangkan direct menggunakan data save. Lalu konvensional menggunakan selalu membuat redo entries. Kalau direct itu sesuai kondisi yang spesifik. Konvensional load itu enforce all constraint. Kalau direct itu hanya primary key, unique dan not null. Konvensional load itu nge-trigger insert. Kalau direct enggak. Konvensional load dia bisa ngeload ke dalam cluster table, sedangkan direct path nggak bisa. Konvensional itu eh, mengizinkan user lain untuk modif table selama load berjalan. Kalau direct path ini mencegah user lain untuk membuat perubahan selama proses load. Kemudian conventional load ini dia itu indeksnya per insert, jadi setiap insert dia akan masukin indeksnya. Sedangkan direct path ini ketika loadnya sudah selesai baru dia memasukkan indeksnya. Kemudian ada express mode. Di sini specify a table name to initiate an express mode load. Terus kolom tabelnya harus scalar data type, num karakter, number, atau datetime. Data filenya hanya bisa mengandung delimited karakter data. Kemudian SQL Loader itu menggunakan kolom table untuk mengenal input data types, dan di sini nggak bisa membuat control file. Kemudian ada external table yang dimana di sini data diterima menggunakan Oracle Loader dan Oracle Data Pump, lalu diproses di server proses PGA, kemudian diterima hanya metadata only dan dimasukkan ke database. Keuntungan menggunakan external table tuh data bisa digunakan secara langsung dari external file atau database lain. External data bisa di-query dan digabungkan secara langsung di paralel tanpa harus di-load terlebih dahulu. Kemudian hasil query yang kompleks bisa di-unload
ke external file, lalu bisa juga di combine ke data dengan sumber yang berbeda untuk loading. Kita langsung ke prakteknya. Oke, di sini kita akan mempraktekkan memindahkan data dari satu PDB ke PDB yang lain. Seperti biasa, eh, kita setup environment-nya. Terus kita langsung ekspor. Oke, sini error karena dia tuh mencoba akses file dari server, bukan dari klien. Jadi kita login dulu ke SQL Plus sebagai sys ke PDB 1. Lalu kita buat directory untuk menyimpan data filenya. Nah, itu sudah ada nama filenya. Lalu kita ngasih akses ke user OE untuk privilege read dan write. Oke, aksesnya selesai. Lalu kita exit. Oke, sekarang kita ekspor. Ternyata sudah ada. Lalu kita import. Sorry, maksudnya kita membuat SQL script-nya.
Oke, selesai. Lalu kita review SQL script-nya. Ini SQL script-nya yang panjang. Ini semua berisikan SQL script yang berisikan data yang ingin dipindahkan. Oke, dia selesai. Kemudian kita import ke PDB2. PDB2 dengan menggunakan export file yang tadi. Di sini loading. Dia sedang memproses objek datanya. Di sini masih ada error. Error tuh karena ada data yang ada table space yang nggak ada di PDB2. Tadi kan kita mindahin dari PDB1. Di PD datanya tuh ada di PDB1 tapi di PDB2 belum ada. Jadi kita harus ngebuat table space dulu untuk PDB2-nya. Kita login dulu ke PDB2-nya. Lalu kita buat table space-nya. Ya, table space-nya udah ada, jadi kita exit. Kita coba import ulang.
Oke, di sini sedang processing lagi. Oke, error di sini ternyata sebenarnya karena sebelumnya itu sudah pernah dijalankan kode importnya. Jadi dia tuh kayak bertumpuk, kayak double-double gitu datanya. Jadi dia nunjukin error. Oke, coba kita tes untuk masuk ke sebagai OE test dan masuk ke PDB 2. Dan di sini kelihatan table name-nya. Dan di sini kita coba cek order items. Ada 665 baris data. Lalu kita list indeksnya. Ya, list indeksnya ini. Kemudian sequence name yang diakses oleh OE test user. Kemudian exit. Lalu kita juga bisa import OE skemanya itu menggunakan database link. Kita login dulu sebagai sistem ke PDB 2. Di sini kita create database link. Passwordnya jangan lupa untuk diganti. Ternyata sudah ada database linknya. Jadi kita tinggal import aja menggunakan network link. Linknya sesuai dengan nama yang tadi kita sudah buat, yaitu link PDB 1. Sini dia load.
Ya, sedang proses. Oke, sudah selesai. Jadi kita tinggal cek aja. Sama seperti tadi pengecekannya. Oke, dan ternyata berhasil ya. Oke, jadi tadi tuh kita sudah melakukan, yang pertama kita ekspor OS skema dari PDB1 menggunakan data damai ekspor yang tadi EXPDP. Lalu kita juga sudah berhasil untuk import menggunakan data PAM import, dan juga kita juga sudah praktek menggunakan data database link. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.